Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil mau'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbi Tuhan kita semua, yang alhamdulillah karenanya lah kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan video seperti ini, tetapi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, pemimpin umat Islam yang ada di seluruh dunia, yang mampu mengubah dari zaman naik Onta ke zaman naik Toyota, yakni siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in serta tabi'at, dan mudah-mudahan syafaat uzma dari beliau sampai kepada kita selaku umat akhir zamannya. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas apa saja dasar berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita sering mendengar tuh Ramadan, puasa, tapi kita apakah tahu apa saja dasar-dasar yang harus kita ketahui minimal? Ilmu yang harus kita ketahui ketika memasuki bulan Ramadan. Oke, kita akan bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang apa dasar hukum puasa Ramadan. Baik. Dasar hukum puasa Ramadan ini merupakan puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang isinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dari ayat yang saya sebutkan tadi, ini menjelaskan tentang yang pertama, puasa merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari saum di bulan Ramadan merupakan la'allakum tattaqun, yaitu agar kamu mencapai ketakwaan. Kemudian yang ketiga, puasa juga diwajibkan untuk umat-umat terdahulu. Oke. Yang kedua kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa saja sih keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan? Baik. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an." Ya, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita harus memperbanyak interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan sesungguhnya setan-setan terbelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan ini merupakan kesempatan emas untuk kita untuk menjauhi maksiat dan juga mendekati atau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan di bulan Ramadan merupakan malam Lailatul Qadar. Ya, kita tahu di 10 hari terakhir pasti ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Malam ini adalah saat turunnya para malaikat dengan membawa keberkahan dan ampunan bagi hamba-hambanya yang beribadah di bulan puasa secara ikhlas. Tanda kurung bukan riya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas amalan sunnah. Amalan sunnah di bulan Ramadan yang pertama adalah sahur. Ternyata sahur merupakan amalan sunnah, sahabat. Rasulullah SAW bersabda, makan sahur itu mengandung berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, sunnah di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Ya, ketika adzan tiba, adzan maghrib langsung buka puasa. Berbalik dengan sahur, kalau sahur kita harus ditelatkan, diakhirkan, begitu. Kemudian yang ketiga adalah memberikan makan orang yang berpuasa. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala orang puasa itu akan muncul pada diri kita. Berarti artinya kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, maka otomatis pahala orang yang berpuasa itu akan di copy paste kemudian dikirimkan kepada kita. Kalau bahasa Gen Z-nya seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan zikir gitu. Tidak usah dijelaskan, seharusnya kita sudah paham semuanya. Baik.
Yang selanjutnya kita akan membahas hal yang dilarang dalam bulan Ramadan. Yang pertama, jangan berkata kotor dan jangan berbuat dosa. Jangan berkata kotor. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka kalau kamu misalnya beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkatalah yang baik, yang bijak, yang bagus. Aw liyasmut. Kalau gak bisa berkata baik, lebih baik diam. Kemudian yang kedua, makan dan minum dengan sengaja itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama ketika bulan puasa. Apakah boleh berbuka? Boleh kalau misalnya sudah memasuki waktu maghrib. Kalau sedangkan orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang mempunyai uzur itu maka diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ingat, diperbolehkan bukan harus. Baik, yang ketiga, jangan marah dan bertengkar. Kita tahu kan ada pepatah la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, makanya niscaya surga bagimu. Tuh, ini bukti bahwasanya di bulan Ramadan kita jangan memperbanyak marah, jangan dikit-dikit marah. Di bulan Ramadan jangan dikit-dikit gelut, jangan dikit-dikit bertengkar. Itu gak ada manfaatnya, malah mengurangi pahala puasa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wajar manusia bukan nabi. Karena kebenaran segala puji itu hanya dapat dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ikan cepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.